Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Kita akan mempelajari tentang subtema 2, yaitu bermain di rumah teman. Nah, untuk siang hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Sekarang kamu siapkan buku tema dan alat tulisnya terlebih dahulu. Kita akan belajar tentang menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. Nah, kita juga sudah pernah mempelajarinya ya. Pembelajaran tentang cara menyebutkan isi teks pendek. Kita dapat mencari bahasan utama yang ada di dalam teks pendek, yaitu dengan membaca secara seksama teks pendek tersebut. Tujuan dari membaca dengan seksama agar kita dapat memahami isi teks pendek yang kita baca. Sekarang kamu perhatikan, ada teks pendek berjudul Memetik Rambutan Bersama Teman. Bu Guru akan bacakan, kamu menyimak. Anto dan Dio sedang bermain ke rumah Roni. Mereka bermain kelereng bersama di halaman. Di halaman rumah Roni terdapat pohon rambutan. Setelah bermain, Roni mengajak Anto dan Dio memetik rambutan. Pohon rambutan Roni sedang berbuah banyak. Roni memetik rambutan dengan memanjat pohon. Anto menggunakan galah untuk memetik rambutan. Dio memetik rambutan yang ada di dahan pendek. Semua rambutan dikumpulkan dan dimakan bersama-sama. Nah, berdasarkan teks yang sudah Bu Guru baca, kita isi bersama dari yang A. Nah, yang A ini pertanyaannya, siapa saja yang bermain ke rumah Roni? Ayo, siapa? Ya, jawabannya Anto dan Dio. Sudah kamu isi? Nah, sekarang yang B atau nomor 2-nya. Permainan apa yang dilakukan oleh Roni dan teman-temannya? Permainan apa? Ya, diisi bermain kelereng. Itu untuk isi yang B. Nah, kalau sudah, sekarang yang C. Apa yang dilakukan Roni dan teman-temannya setelah bermain? Apa yang dilakukan? Ya, Roni mengajak Anto dan Dio memetik rambutan. Bu Guru ulangi lagi. Roni mengajak Anto dan Dio memetik rambutan. Itu yang C isinya. Sudah? Kalau sudah, sekarang yang D. Bagaimana cara Anto memetik rambutan? Anto bagaimana memetik rambutannya? Ya, diisi di situ. Anto menggunakan galah untuk memetik rambutan. Bu Guru ulangi. Anto menggunakan galah untuk memetik rambutan. Nah, itu untuk isian yang D. Sekarang yang E. Bagaimana cara Roni memetik rambutan? Nah, sekarang Roni bagaimana? Ya, siap. Guru bacakan. Roni memetik rambutan dengan memanjat pohon. Bu Guru ulangi. Roni memetik rambutan dengan memanjat pohon. Sekarang yang F. Bagaimana cara Dio memetik rambutan? Ya, jawabannya Dio memetik rambutan yang ada di dahan pendek. Sudah? Kalau sudah, nomor terakhir yang G. Apa yang mereka lakukan setelah memetik rambutan? Ya, jawabannya sudah siap? Jawabannya,
Semua rambutan dikumpulkan dan dimakan bersama-sama. Nah, setelah diisi semua, kamu foto, kamu kirimkan ke Bu Guru. Itu untuk bukti kamu sudah mengisi bersama Bu Guru. Kita beralih ke tarian. Gerak bagian kepala dan tangan dalam tari. Gerak tari merupakan unsur utama dari tari. Gerak dalam tari adalah perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Untuk menjadikan rangkaian gerak tari, penari harus menguasai gerak dasar anggota tubuh. Gerak dasar suatu tari diantaranya gerak kaki, gerak tangan, gerak bahu, dan gerak kepala. Gerak bagian kepala dan tangan termasuk unsur gerak dasar dalam tari. Dalam tari, gerak bagian kepala bermanfaat untuk melatih kelenturan otot leher. Sedangkan gerak bagian tangan bermanfaat untuk melatih kelenturan otot tangan. Kamu bisa perhatikan di gambar ini. Di situ ada beberapa gerakan kepala dalam tari. Selain gerakan kepala, di situ juga ada contoh beberapa gerakan tangan dalam tari. Kamu bisa memahaminya ya. Berdasarkan gambar masing-masing itu ada 4 gambar. Setelah kita mempelajari tentang tari, sekarang kita mengulang kembali pelajaran yang lalu, yaitu mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Tentunya kalian masih ingat pelajaran tentang mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Nah, di sini ada contoh. Contoh soal berikut hasil memetik bunga mangga Roni dan teman-teman. Anto memetik 6 buah mangga. Dio memetik 6 buah mangga. Lina memetik 6 buah mangga. Buah mangga yang sudah dipetik dikumpulkan oleh Roni dan Mira. Buah mangga yang dikumpulkan dimasukkan ke dalam keranjang. Ada berapa buah mangga yang dimasukkan keranjang? Nah, sekarang mangga yang dipetik. Anto tadi 6, Lina juga 6, Dio juga 6. Nah, jumlah mangga semuanya adalah 6 tambah 6 tambah 6. Sama dengan 3 dikali 6 ya. 3 dari jumlah orangnya ya, itu ada 3. 6 dari hasilnya masing-masing 6. Jumlahnya adalah 18. Sampai sini tentunya kalian masih ingat ya pelajaran yang lalu. Mengingat pembelajaran yang lalu, kita pernah mengelompokkan benda-benda sekitar berdasarkan wujudnya, yaitu padat atau bukan padat, bisa juga cair ya. Ada benda berwujud padat dan benda bukan padat. Benda padat dan benda bukan padat termasuk benda mati. Ciri-ciri benda padat adalah bentuk dan ukurannya tetap. Contoh benda padat yaitu lemari, buku, pensil, simpai, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya di sekitarmu juga masih banyak ya. Ada pintu dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, sekarang contoh benda bukan padat. Kita bisa menamainya yaitu benda cair. Nah, benda cair contohnya di situ yaitu air, sirup, minyak goreng, dan susu. Nah, di sini juga sudah pernah diterangkan tentang apa? Ciri-ciri benda cair yaitu apa? Mengikuti wadahnya. Contohnya misal minyak goreng dimasukkan ke dalam gelas. Berarti minyak gorengnya berbentuk gelas ya, menyerupai gelas karena minyak goreng adalah benda cair, yaitu apa? Menyerupai wadahnya. Masih ingat ya? Selain membahas tentang benda padat dan benda cair, kita mengulang pelajaran yang lalu lagi, yaitu apa? Ya, aturan yang berlaku di rumah
atau di lingkungan rumah ya. Berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, aturan bisa dibuat di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Aturan memuat sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dimanapun kita berada, kita harus menaati aturan yang berlaku di tempat tersebut. Pada waktu kita bermain di rumah teman, kita harus menghormati aturan yang ada di rumah tersebut. Seperti yang telah kalian ketahui, bahwa aturan di rumah berlaku bagi seluruh anggota keluarga di rumah tersebut. Bila ada anggota keluarga yang melanggar aturan di rumah, akan dikenakan sanksi atau hukuman. Nah, tentunya di rumahmu juga ada ya aturan. Misal, tidak boleh tidur terlalu malam. Misal, dibatasi tidur harus jam 8. Nah, itu juga merupakan aturan. Terus, misal ada lagi, bangun tidur harus merapikan tempat tidur lalu mandi. Itu juga merupakan aturan. Untuk latihan, kamu kerjakan halaman 60 dan halaman 61 pada buku temamu, buku cetak ya, yang dari Bu Guru. Kamu kerjakan halaman 60 dan halaman 61. Kamu kerjakan jawabannya saja pada buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan Bu Guru. Terima kasih. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.